Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Bapak Justinus Lepa Akin Salvegen SPD, Guru Seni Budaya di SMP Negeri 114 Jakarta. Pembelajaran kita di bab pertama yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun peta konsep untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda, yaitu yang pertama pengertian menggambar, yang kedua objek menggambar, yang ketiga komposisi, dan yang keempat teknik menggambar. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh Anda, yang pertama mampu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang keempat, mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian menggambar. Gambar adalah bahasa yang universal yang dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Secara fisik, menggambar merupakan aktivitas menggunakan alat gambar untuk mengekspresikan imajinasi atau gagasan yang ada di dalam pikiran manusia, baik itu meniru alam ataupun imajinasi murni. Menggambar adalah salah satu kegiatan seni rupa yang menyertakan aktivitas cipta, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk karya dua dimensional. Menggambar lebih menekankan pada cara untuk mewujudkan kembali objek gambar yang kita lihat atau kita bayangkan secara tepat. Baik, selanjutnya objek menggambar. Alam kita menyajikan beraneka macam objek sebagai sumber belajar yang tidak pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora, fauna, dan benda-benda yang terdapat di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menggambar. Keanekaragaman budaya di Indonesia serta kekayaan alam, flora, dan fauna yang cukup beragam merupakan perpaduan yang lengkap dalam mendukung perkembangan seni dan budaya di Nusantara. Objek-objek yang dapat digambar sangatlah beragam. Jika disimpulkan, terdapat 5 macam objek menggambar seperti objek flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, alam benda, figuratif atau manusia, dan imajinatif atau khayalan. Namun, pada pembahasan ini akan kita fokuskan pada pembahasan objek menggambar flora, fauna, dan alam benda. Komposisi menggambar. Suatu karya seni rupa dikatakan memiliki nilai seni atau nilai estetika karena beberapa unsur yang dimilikinya. Unsur-unsur seni rupa adalah titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Pada proses menggambar, untuk menghasilkan karya gambar yang baik dan artistik, diperlukan beberapa prinsip yang sebaiknya dikuasai. Prinsip atau asas seni rupa, khususnya prinsip perancangan gambar atau desain, adalah cara penyusunan pengaturan unsur-unsur seni rupa. Salah satu prinsip yang paling penting adalah komposisi. Nah, di sini komposisi ada 2 macam, yaitu komposisi asimetris, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Sedangkan komposisi simetris menunjukkan gambar kedua sisi sama atau mirip. Mari kita lihat contoh. Berikut perbedaan gambar simetris dengan asimetris. Silakan Anda cermati atau amati terlebih dahulu. Perhatikan
gambar komposisi simetris dan gambar komposisi asimetris. Jadi komposisi simetris itu objek sebelah kiri dan kanan itu sama atau mirip. Lalu komposisi asimetris itu objek gambar sebelah kanan dan sebelah kiri itu tidak sama atau tidak mirip, namun seimbang. Kita lanjutkan teknik menggambar. Sebelum menggambar, biasakan untuk membuat sketsa terlebih dahulu, agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan balance. Tahapan saat menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. Sedangkan yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Nah, di sini bagaimana kita bisa memberikan kesan latar belakang gambar, yaitu tergantung objek. Misalnya, kalau seandainya objek gambar kita tonjolkan dengan warna yang terang, maka latar belakang ada baiknya kita gunakan berwarna gelap, dan begitu sebaliknya. Teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Contoh langkah-langkah menggambar bunga atau menggambar bunga Kamboja atau tumbuhan. Yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk bola bunga. Yang kedua, gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, berilah warna pada bentuk hasil bunga seperti pada gambar berikut. Silakan Ananda cermati terlebih dahulu atau amati. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan langkah-langkah menggambar bunga mawar. Ini masih termasuk teknik menggambar flora atau tumbuhan. Yang pertama, gambarlah objek secara garis besar. Silakan perhatikan langsung gambarnya. Yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai arah melingkar bunga. Yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dengan dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Yang keempat, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Seperti pada gambar berikut ini. Silakan Ananda cermati atau amati terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang hidupnya di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Anda bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, dan cakarnya. Sketsa berupa bentuk geometris akan membantu dan mempermudah Anda dalam menggambar hewan. Contoh langkah-langkah menggambar intim. Yang pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Yang kedua, tambahkan bentuk kepala, leher, dan ekor. Yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar intik seperti gambar berikut ini. Silakan Ananda cermati atau amati terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Nah, ini contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir. Silahkan perhatikan. Yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna seperti gambar berikut ini. Silakan Ananda cermati terlebih dahulu atau amati. Ya,
Alat dan media menggambar. Nah, di sini alat dan media menggambar ini pastinya Ananda sudah paham. Biasanya secara sederhana kita menggunakan pensil H dan pensil B, atau pensil warna dan buku gambar. Tuh. Baik. Terima kasih. Semoga Ananda dapat mengikuti pembelajaran hari ini, dan silakan Ananda salin materi yang dianggap penting, dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.